Kabupaten Lamongan merupakan suatu kabupaten yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa Timur. Terkenal akan keragaman sejarah dan juga kulinernya, Lamongan menghadirkan suatu yang asli dan juga bentuk filosofis yang terpadu dengan masyarakat sosial yang menjaga pemberian dari para leluhur dan pahlawan kemerdekaan. Terbentuknya Lamongan akan sejarah dan juga peristiwa yang pernah terjadi diabadikan dengan adanya gapura ikonik yaitu Gapura Paduraksa, Tugu Bandeng Lele yang merupakan simbol dari Kabupaten Lamongan, dan juga monumen bersejarah akan bentuk nasionalisme perjuangan kemerdekaan Indonesia pada penjajahan Belanda, patung Kadet Swoko. Adanya keragaman sejarah tersebut, Lamongan terbentuk menjadi suatu kabupaten yang memiliki bukti peradaban kental akan terjadinya suatu peristiwa penting, hingga diabadikannya suatu monumen bersejarah yang melambangkan ciri Lamongan sendiri. Seiring perkembangan zaman, pengetahuan masyarakat akan tanda filosofis yang tersemat di suatu monumen lambat laun mengalami penurunan. Ini terbukti saat penulis memberikan kuesioner dengan pertanyaan sederhana terhadap masyarakat khususnya warga Lamongan. Rata-rata 21 dari 41 masyarakat menjawab salah dalam kuesioner tersebut. Untuk menelusuri bukti yang terjadi secara faktual, penulis melakukan wawancara singkat dengan masyarakat yang ada di sekitar monumen mengenai pengetahuan mereka tentang bangunan bersejarah tersebut. Pak, Bapak tahu tidak Gapura Paduraksa ini terinspirasi dari mana? Mungkin dari coraknya atau bentuk gapuranya sendiri itu terinspirasi dari mana? Memang Gapura ini terbentuk model pewayangan di daerah Jawa Tengah. Bupati Lamongan kan suka wayang, jadi model kanan kiri itu di model Semar. Mas tahu nggak kenapa Lamongan itu memiliki logo Bandeng dan Lele? Oh, yang saya ketahui ya Mas ya. Ya. Yang saya ketahui memang Bandeng Lele ini merupakan simbol Lamongan, dikarenakan bandeng ini merupakan salah satu komoditas terbesar dari masyarakat Lamongan itu sendiri. Ya. Yang kedua, di Lamongan ini beberapa masyarakatnya memiliki pantangan untuk mengkonsumsi ikan lele, dikarenakan lele ini di Lamongan memiliki sejarah tersendiri. Mas tahu nggak asal usul Bandeng Lele, Tugu Bandeng Lele? Aduh Mas, saya nggak seberapa tahu tentang asal usul Bandeng Lele dan kebetulan saya nggak ngulik asal usul Bandeng Lele itu bagaimana. Tapi yang saya tahu emang mayoritas penduduk di Lamongan itu banyak mengonsumsi Bandeng Lele dan membudidayakannya. Dengan mengetahui pendapat dari masing-masing masyarakat tersebut, bahwa pengetahuan mereka akan bukti sejarah peradaban Lamongan perlu disegarkan kembali dengan menelusuri bagaimana sejarah dan makna terkandung di suatu bangunan yang mereka lewati setiap hari. Gapura Paduraksa merupakan ikon baru yang berdiri di perbatasan Lamongan dan Gresik dan diresmikan pemerintah Lamongan pada awal 2018. Gapura ini tidak hanya mempunyai keunikan yang terkesan megah dan simetris, melainkan makna yang membentuk berbagai simbol yang terukir di gapura tersebut. Gapura pintu masuk yang berdiri megah di perbatasan Kabupaten Lamongan ini merupakan representasi dari Gapura Paduraksa yang sudah berdiri sebelum penyebaran agama Islam di Kompleks Sendang Dhuwur. Sunan Sendang Dhuwur, beliau bernama asli Raden Nur Rahmat. Beliau putra dari Syekh Abdul Qohar dari Baghdad dan putra dari seorang ibu Dewi Sukarsih. Nah, ibunya ini dari kerajaan Sedayu Lawas. Nah, kerajaan Sedayu ini mengalami gejolak, mengalami peperangan. Akhirnya
ibunya Sunan Sendang ini dengan Dewi Sukarsih ini memutuskan untuk keluar dengan Raden Nur Rohmat untuk keluar dari kerajaan Sedayu dan menetap di Telatah Sendang Dhuwur. Jadi Telatah Sendang Dhuwur dulu namanya Amintuno, Bukit Amintuno. Beliau menetap di sini didampingi ibunya dan beliau dibimbing dengan baik. Kalau melihat dari tatanannya memang sepertinya ya Mas. Jadi dulu sepertinya di sini itu bisa dikatakan mungkin pura atau tempat sesembahan atau tempat ibadah. Karena memang kalau dilihat dari tatanan dan dimulai awal bentar terus sampai yang ke titik akhir ini Batu Raksa. Nah, mungkin dulu ini juga tempat sesembahan, tempat beribadah, dan kalau melihat dari namanya di sini dulu itu kan pedukuhan, Dukuh Amintuno. Amintuno Tunon itu dari kata tunon itu kan pembakaran. Nah, jadi mungkin dulu di sini juga tempat pembakaran yang kemudian karena kiprah beliau akhirnya banyak juga yang mengikuti beliau sampai memeluk Islam. Akhirnya mungkin ini tempat ini dialihfungsikan, akan tetapi tidak menghilangkan jejak-jejak yang dulu. Tapi kalau dilihat dari ornamen-ornamen, pahatan-pahatan yang ada di dinding-dinding gapura, sepertinya itu sudah masuk era-era Islam atau mungkin disterilisasi dengan banyaknya pahatan-pahatan hewan yang tidak utuh, mungkin seperti itu. Kalau melihat dari maksud dan tujuannya pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mematenkan atau membumikan Gapura Batu Raksa menjadi ikon Lamongan, ya saya kira itu keputusan yang baik Mas, untuk apa ya istilahnya, untuk menguri-nguri cagar budaya yang ada di Lamongan. Bahwasannya Lamongan itu memang menyimpan atau mempunyai sejarah besar, tapi akan tetapi pasti ada yang berbeda pandangan mungkin dari orang-orang budayawan atau apa, kalau dilihat dari nilai-nilai filosofisnya kan seperti itu ya. Saya kira wajar kalau berbeda pendapat itu, karena kalau dilihat dari nilai filosofisnya kan memang Gapura Batu Raksa itu kan pembeda dari tempat yang publik ke tempat yang semi privat atau yang tempat yang privat. Jadi istilahnya kalau sudah masuk Gapura Batu Raksa itu masuk tempat suci, seperti itu. Disimpulkan bahwa Gapura Batu Raksa ini memiliki makna filosofis dalam berbagai simbolnya. Dan sejarah yang terjadi akan gapura ini bukan hanya melainkan tentang bentuk arsitektur yang megah dan unik, melainkan masyarakat yang terlibat untuk menjaga keaslian gapura agar dapat dikenal masyarakat halayak. Tugu Bandeng Lele merupakan salah satu ikon Kabupaten Lamongan yang terletak di kota Lamongan sendiri. Tugu ini berdiri di dua sisi kota Lamongan. Yang pertama awal dibangun terletak di Jalan Panglima Sudirman atau di depan Stadion Surajaya Lamongan. Dan yang kedua terletak di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang terletak di tengah kota Lamongan berdekatan dengan alun-alun. Tugu ini memiliki lambang ikan lele dan juga bandeng yang secara umum melambangkan potensi komoditi yang dimiliki oleh Lamongan. Menurut cerita rakyat sendiri, lambang ikan lele dan keris yang ada pada Tugu Bandeng Lele mempunyai cerita rakyat yang berkembang hingga dijadikannya buku sejarah Lamongan dari masa ke masa. Oke, selain identik dengan sifat yang menggambarkan warga Lamongan sendiri, bahwasanya bandeng dan lele juga memiliki latar belakang tentang komoditas atau yang mendukung penghasilan terbesar bagi masyarakat di Lamongan. Dan yang seperti kita ketahui bahwasanya lele itu berkaitan erat dengan legenda yang ada di Lamongan bagian Gelagah, yaitu larangan makan lele. Di mana waktu itu warga setempat mempercayai bahwasanya murid dari Sunan Giri itu mengambil keris dari rumah warga dan akhirnya dikejar dan ia berlindung di kolam lele. Dan akhirnya ia bersumpah untuk anak turunnya nanti tidak akan memakan lele, dan apabila memakan lele akan muncul bercak putih. Dan di sisi itu, lele itu juga menjadi komoditi terbesar bagi masyarakat Lamongan, sehingga banyak masyarakat yang Lamongan itu berjualan, yaitu berjualan pecel lele di berbagai wilayah.
Sepertinya contohnya Jakarta atau bahkan seluruh Indonesia. Dan untuk Bandeng sendiri juga banyak masyarakat Lamongan itu memiliki ternak bandeng, sehingga bandeng di Lamongan itu memiliki komoditas terbesar yaitu sebesar 20.000 ton. Sehingga di Lamongan juga terdapat makanan khas yaitu bandeng colo. Pada intinya, legenda atau cerita rakyat yang berkembang di masyarakat merupakan bentuk budaya Lamongan. Hal ini menjadikan ikon yang memiliki makna bukan hanya sekedar ikan, bandeng, dan lele. Lambang tersebut merupakan ikon Lamongan dikarenakan mendukungnya tingkat komoditi atau penghasilan sebagian besar warga Lamongan dari produsen ikan bandeng dan lele. Kadet Suwoko. Kadet Suwoko adalah pahlawan yang kisah kepahlawanannya menginspirasi anak muda Lamongan dalam melawan Belanda kala merebut wilayah Lamongan. Bahkan disebutkan pada relief yang terukir di bawah patung Kadet Suwoko, dia menantang Belanda dengan tidak mau menyerah dan lebih memilih mati. Kadet Suwoko itu adalah merupakan pahlawan pejuang kemerdekaan kelahiran dari Malang pada tahun 1928. Beliau berjuang pada masa agresi militer Belanda kedua tahun 1949. Beliau masuk Lamongan setelah lulus dari pendidikan waktu itu kadet. Kadet itu seperti pendidikan tentara pada masa itu. Terus setelah lulus ditugaskan di wilayah Lamongan. Jadi beliau berjuang di wilayah Lamongan. Beliau adalah pasukan biasa, pejuang biasa. Cuman untuk semangat dan tekadnya yang besar untuk melawan penjajah menjadi motivasi bagi rekan-rekannya dan pemuda Lamongan pada waktu itu. Kadet Suwoko adalah pendahulu kami sebagai tentara pada saat ini. Tentu saja kita harus mengingat jasa-jasa beliau dan termasuk merawat peninggalan monumen beliau, dan perjuangan beliau tetap kita laksanakan peringatan dengan napak tilas, kegiatan bersih-bersih di monumen, terus perjalanan dari Gumantuk waktu beliau melawan Belanda sampai meninggal, perjuangannya sampai ke Lamongan dengan jalan napak tilas. Setiap tahun kita adakan. Diabadikannya monumen perjuangan Kadet Suwoko tidak terlepas dari semangat pejuang pada saat merebutkan kemerdekaan Indonesia. Kadet Suwoko merupakan contoh tekad yang perlu diadaptasi dari berbagai aspek. Sikap mental gigih dan beraninya patut dihormati dengan cara mengenang beliau, merawat monumennya, dan juga melaksanakan kegiatan tahunan yaitu napak tilas. Dari ketiga monumen tersebut memiliki sejarah masing-masing ya. Seperti Gapura Padurekso atau Gerbang Padurekso itu memiliki sejarah yang terkait dengan Sunan Sendang Dhuwur. Sedangkan terkait Bandeng Lele itu memiliki sejarah atau legenda yang berkaitan dengan Ki Boyopatih dan Mbok Rondo Barang. Sedangkan Tugu Kadet Suwoko dia menceritakan tentang perjuangan Kadet Suwoko dalam penyerangan atau dalam mempertahankan Lamongan saat penjajah dulu. Disparbud memiliki beberapa langkah-langkah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, seperti contohnya pada tahun 2022 kemarin kita melaksanakan kegiatan belajar bersama di museum, yang waktu itu para pesertanya adalah siswa SD. Di situ kita mengenalkan sedini mungkin kepada anak-anak terkait sejarah-sejarah apa saja yang ada di Lamongan. Kemudian kita juga melaksanakan jelajah sejarah dan budaya yang waktu itu kebetulan kita laksanakan di Sunan Derajat dan juga di Sendang Dhuwur. Di situ kita melihatkan tentang sejarah dari Sendang Dhuwur itu sendiri dan juga bentuk asli atau bentuk asli dari Gerbang Padurekso. Tadi langkah-langkah pemerintah itu sudah tepat untuk istilahnya untuk memberi wawasan atau mengedukasi masyarakat tentang Gapura Padureksa ini. Jadi dijadikan ikon Lamongan itu saya kira memang tepat. Dan mungkin kalau menguri-nguri nilai filosofisnya
Nah, saya lihat sekarang kan jadi gapura itu enggak hanya di perbatasan antara Lamongan Gresik, bahkan di desa-desa masuk desa itu kan sudah pakai gapura paduraksa. Terus mungkin masuk pendopo kabupaten atau apa itu saya kira sudah memakai gapura paduraksa semua. Mungkin itu bagian dari ikhtiar juga kan untuk murid-murid. Terus kalau di sini juga di Sendang Dhuwur khususnya kan di sini juga mulai mempunyai produk-produk lokal kan. Di sini kan sentra batik tulis juga, jadi kan sudah dipakai untuk istilahnya gambar-gambar di batik tersebut seperti batik gambar paduraksa atau apa itu sudah mulai banyak lah istilahnya dipakai juga. Itu bagian dari nguri-nguri nilai filosofis juga. Lamongan itu bukan hanya sebagai kota soto, namun juga sebagai komoditi terbesar yaitu bandeng dan lele. Filosofi yang dapat kita ambil, kita sebagai penerus perjuangan dari pahlawan terdahulu yang rela berjuang mengorbankan jiwa dan raganya. Maka kita sebagai penerus harus mencontoh ketauladanan beliau dalam meneruskan kemerdekaan ini dan untuk keutuhan negara Republik Indonesia agar tetap utuh terjaga. Sebagai penanda Kabupaten Lamongan, 3 monumen tersebut mengandung nilai filosofis yang tinggi. Masyarakat sebagai aspek penting dalam menjaga nilai-nilai filosofis monumen diharapkan dapat meneruskan ke anak cucu mereka. Karena sebuah monumen atau tugu akan bermakna jika ada yang merawatnya dan memahami aspek filosofinya. Kita adalah satu bagian dari filosofi itu, bagian dari cerita perjalanan kehidupan yang harus dilalui dengan segala benih kebaikan. Dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat Lamongan, Pemayo Raharjaning Praja.